Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Legend of Martial Immortal, Chapter 1708. Ketika keduanya berbicara, rintihan naga dari Nihai hilang. Ye Chen membantai kepalanya, dan Zhao Yun juga menghancurkan naga jahat. Buku pahala dari keduanya lebih dari 100, dan ada garis yang perlahan menggambarkan, Nihai, membunuh satu naga jahat. Tidak lambat untuk mendapatkan pahala. Zhao Yun tersenyum dan melambai, dan memberikan pahala dalam buku pahala kepada Ye Chen. Terima kasih. Ye Chen tertawa, dan pergi ke pantai Nihai lagi, menaburkan tipuan untuk membubarkan naga, dan menarik naga jahat lain. Zhao Yun memutar lehernya dan mengangkat tangannya untuk mengorbankan Zhao Long San. Ketika Zhao Long tersebar, lautan kejahatan berguling, dan naga jahat besar meraung, dan yang sebelumnya terbunuh menjadi 2 kali lipat. Kepala ini benar-benar menggoda. Zhao Yun melangkah ke langit, memimpin naga jahat menjauh dari lautan kejahatan, dan mencari ruang terbuka untuk bekerja. Ye Chen meliriknya, meskipun naga jahat itu mengerikan, dia bisa mengatasinya dengan kekuatan tempur Zhao Yun. Setelah melihatnya, dia fokus pada lawannya. Naga jahat ini sangat alami. Setelah keluar, dia menggunakan hidupnya untuk menyemprotkan petir. Tapi siapa Ye Chen? Tubuh suci yang sombong, dan guntur dan kilat, semua menyesali tubuh suci. Naga yang bertarung tidak bisa mengangkat kepalanya. Bawah laut hidup, debu dari pantai bergulung dan menari dengan thunder. Kepala naga ditarik keluar, kepala naga terputus. Dengan bantuan Zhao Yun, efisiensinya telah berlipat ganda. Jasa Ye Chen telah melonjak, dan dia akan menaklukkan tahta. Dian Luodian, hakim tidak tenang lagi, matanya menatap kebaikan Ye Chen. Setelah menjadi hakim selama bertahun-tahun, saya pertama kali melihat kenaikan pahala. Berapa lama untuk menghasilkan 7 atau 8 ribu pahala? Melihat buku prestasi, hakim kembali melirik ke bawah. Kepala lembu dan wajah kuda itu tidak jauh. Jika ini diceritakan kepada mereka berdua, kebanyakan dari mereka akan menjadi pelacur di tempat. Hakim menyentuh dagunya, dan matanya berkedut, tidak tahu harus berpikir apa, tetapi pada pandangan pertama itu bukan hal yang baik. Di laut yang jahat, ada 2 naga jahat yang berubah menjadi abu-abu, dan mereka tidak mengangkat kepala sampai mati. Dari pecahnya laut jahat, mereka dihancurkan sampai habis. Berapa? Zhao Yun mengeluarkan kendi dan menatap Ye Chen. Ini 500. Ye Chen juga memeluk kendi itu, mendengus, merasa lebih baik, seseorang dengan cepat membantu. Kalau tidak, bisakah kita istirahat? Zhao Yun tersenyum pada Ye Chen. Xie Wol, Ma Liu, kakak tolong minum. Ye Chen melempar ketel dan melangkah di pantai Nihai. Tentu saja, sebelum dia melambai Zhao Long San, dia melihat raksasa, terlempar keluar dari lautan dosa, dan raungan mengguncang bumi. Aku akan pergi. Ye Chen tidak mengatakan apa-apa, dan berbalik dan berlari. Wow, Zhao Yun menatap dan menatap naga jahat. Orang itu besar, seperti gunung besar, dan seperti Yue raksasa, lebih besar dari naga jahat yang mereka bunuh sebelumnya. Potongan-potongan sisik naga sangat gelap, semua bercahaya dengan cahaya, dan jenggot naga tebal juga membawa guntur dan kilat. Sepasang mata naga ini sebanding dengan tangki anggur, keras dan haus darah. Helai-helai udara naga jatuh, dan ruang hampa yang hancur juga hancur. Raungan itu penuh dengan sihir, mengganggu pikiran dan membuat orang gemetar. Ye Chen kembali ke Zhao Yun dengan ekspresi yang indah. Sage, Zhao Yun mengerang, dia telah menyentuh kemacetan Raja Suci, yang jauh lebih kuat dari naga Kuasi Sein. Baceng adalah kita berdua yang membunuh terlalu banyak, desah Ye Chen. Itu orang besar, selalu mencari tempat pertemuan. Catat, pahala kamu harus cukup. Naga tingkat bijak, kamu harus memberi 500 untuk apapun. Aturan lama, saling bantu. Zhao Yun menambahkan pedang membunuh di tangannya, berteriak, memancarkan cahaya kesunyian. Itu harus diam-diam. Ye Chen mencabut pedang hitam yang patah. Setelah itu, dia melompat 1 langkah, naik ke langit tinggi ketiadaan, dan menebas dengan pedang, sebuah sungai peri terwujud, dan langit turun. Dalam pukulan naga jahat, tubuh naga besar itu dicincang dengan pengorbanan darah, lunas yang gelap terbuka, dan beberapa darah memercik. Naga itu meraung dan bergemuruh secara terbuka untuk menghancurkan Ye Chen. Ketika Zhao Yun membunuhnya, dia menyilangkan tubuh naga dengan pedang sombong, membongkar cakar naga dari naga jahat, dan terbang di belakangnya. Naga itu jengkel, dan tubuh naga yang menjulang menggeliat di langit, menghancurkan kehampaan, memaksa Ye Chen untuk mewarisi. Naga tingkat suci jauh lebih kuat daripada tingkat kuasa sanity, keduanya bukan level, dan lebih sulit untuk dibunuh daripada yang dibayangkan. Datang lagi, Ye Chen masih penyerang utama, dan pedangnya terpotong. Telapak tangannya berevolusi dengan metode misterius. Zhao Yun juga tidak menganggur, dia menutup segel dengan 1 tangan, tapi dia dipenjara.
Keduanya bekerja sama secara diam-diam, dan semuanya dilakukan pada saat yang sama. Begitu naga itu dilarang, telapak tangan Ye Chen juga tiba. Tengkorak naga yang ditembak meledak dan tulang naga itu terbang dengan darah naga. Naga itu meraung, tubuh naga itu berputar, dan guntur keluar dari mulutnya. Ye Chen langsung dipukul dan dibuang oleh ekor naga. Namun, selama terbang, ia juga memindahkan Yin Jue, larangan naga Taiksu, rahasia tertinggi keluarga Taiksu Gulong. Naga jahat dilarang untuk sementara waktu, dan pedang Zhao Yunyi dibunuh untuk membunuh mata naga, darahnya tipis dan kolom darahnya tebal. Zhao Yun tidak mabuk, tetapi ditelan oleh naga jahat. Hei! Ye Chen berhenti, kakinya terlalu lemah, dan 9 tinju dan 8 sampah digabung menjadi satu, dan satu pukulan menghantam setengah kepala naga jahat. Darah emas ini naik, keagungan melonjak, dan pukulan kehidupan yang luar biasa dimainkan. Dia tidak khawatir tentang Zhao Yun, tapi dia sedikit khawatir tentang naga jahat. Jika Anda dapat menelan seseorang, Anda harus bisa mencernanya. Jika Anda tidak bisa mencernanya, maka Anda tidak perlu mencarinya. Benar saja, Zhao Yun membuat suara di perut naga jahat, membanting pedangnya, serentak sepanjang jalan, memotong sepanjang waktu. Ye Chen berbaring di luar untuk bertarung dengan putus asa, dan dia mati di dalam. Naga-naga itu diporak-porandakan, meski berukuran besar, tubuh naga itu terus meledak, satu demi satu di gua-gua darah, satu demi satu menyemprotkan darah tipis. Terlepas dari naga tingkat bijak, mereka tidak bisa menahan dua binatang buas untuk menyerang mereka. Meskipun itu adalah kerajaan kekaisaran, orang memiliki modal untuk melompat. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini, naga jahat berlutut, dan tubuh naga besar itu meledak. Ye Chen dan Zhao Yun secara sukarela mundur, tidak dekat dengan Nihai, karena takut memprovokasi lebih ganas. Tingkat orang suci masih bisa melawan, jika ini membunuh tingkat Raja Suci, mereka tidak bisa melakukannya. Cukup jauh dari Nihai, kedua pria itu berhenti masing-masing. Kamu galak. Ye Chen memandang Zhao Yun dengan riang. Kita semua sama, Zhao Yun merobek mantel kotor. Ayo, pantas pahala. Ye Chen mengeluarkan buku pahala. Zhao Yun juga datang bersama, dan juga ingin melihat, berapa banyak pahala yang dapat diberikan dengan menghancurkan naga tingkat suci. Buku prestasi tidak mengecewakan keduanya, memberi hampir 700, mendorong jasa Ye Chen langsung menjadi 10.000. Ya, Ye Chen tersenyum, tanpa wajah. Sekarang, aku berutang sayang padaku, Zhao Yun menepuk Ye Chen. Itu harus diingat. Ye Chen tersenyum, segera pergi, langsung ke Yan Luodian, dan kemudian tertawa kembali, pergi ke kota hantu dan tunggu aku, saudara tolong makan. Zhao Yun tidak setuju, menyesap anggur dan berbalik untuk pergi. Langit dan dunia sangat luas dan luas. Puncak gadis giok benar-benar sunyi, dan Xinghui serta cahaya bulan jatuh, dan negeri dongeng di bumi ini ditutupi dengan mantel yang indah. Makam Ye Chen penuh dengan daun jatuh, dan kata-kata di batu nisan juga sangat menarik di bawah bulan, dan itu juga memilukan. Aku selalu berlari liar selama hidupku, dan itu bisa jujur untuk waktu yang lama sekarang, Sang Guan Yuer bergumam, dan menyeka dedaunan. Matanya penuh kabut air, dan di bawah sinar bulan, itu membeku menjadi beku, dan itu melintasi pipinya yang indah, dan dia sangat kasihan. Kamu belum menikahiku, Xian menangis dengan air mata di wajahnya. Tidak hanya dua anaknya yang hadir, kedua putrinya juga hadir. Di depan makam, ada deretan rumah bambu, ini adalah tempat tinggal mereka, mereka bisa menjaganya sampai tanah itu benar-benar sepi. Ibu, sudah begitu lama, aku masih sedikit merindukannya. Xie Yun menghela nafas dengan kendi di atas gunung. Pergi saja, Xiong Eri mabuk dalam keadaan mabuk. Kebiasaan rakyat Dacu bergantung pada kita untuk meneruskan, si Tunan berkata dengan penuh arti, tanggung jawabnya besar. Kau mengganggu, perlahan-lahan masuk, iya. Sebelum Xie Yun mengatakan sepatah kata pun, dia tiba-tiba bangkit dan tidak melihat apa-apa. Hanya kaget, apa yang terjadi, Xiong Er mengutuk. Suasana yang sangat menyedihkan, si Tunan juga melihat ke atas, menatap ketiadaan, sedikit mengernyit, mata menyipit. Ketika dia selesai berbicara, dia mendengar suara keras, dan membunyikan langit yang luas. Saya tidak tahu dari mana asalnya, bahkan Dacu pun terguncang. Langit berbintang bergetar, ada air mata guntur, udara banjir dan kelaparan, menyebar dari tepi alam semesta, dan menutupi semua langit dan ladang tanpa batas. Itu adalah banjir nyata, seperti Wang Yang, kacau, jatuh, dan menyapu bintang-bintang. Di tengah-tengah, Anda masih bisa mendengar raungan dan deru, terdengar seperti guntur abadi, mengguncang bintang-bintang dan menggigil. Apa yang salah? Apa yang terjadi begitu mengejutkan? Sulit? Apakah ini invasi iblis? Ayo bertarung lagi. Kamu tidak ingin menghirup nafas ini, kamu selalu bangun dengan keberadaan yang mengerikan. Di bawah langit, semua orang melihat ke atas dan tampak terkejut, beberapa orang memiliki wajah pucat dan menggigil. Itu adalah paksaan dari darah, tidak peduli apapun jenis darahnya, dia merasa tertekan, dan dia merasa sulit bernapas.
Sudah tiba, masih di sini. Tian Xuanmen kosong, Dong Huang bergumam terlalu banyak, tetapi ekspresinya penuh kecemasan. Setidaknya selusin keluarga di musim banjir tidak disegel. Tian Lao menarik napas dalam-dalam. Pertempurannya tidak kecil, 130 kaisar-kaisar Xuan Huang, 60% menjadi kaisar selama musim banjir, dan makhluk hidup pertama di surga dan bumi sangat kuat. Bernegosiasi dengan itu, kamu bisa kembali, jangan main-main dengan dia. Ketika iblis menyerbu, tidak ada yang keluar untuk membantu. Aku takut aku akan menunggu untuk membicarakannya. Hong Huang Juking tidak akan memberikan kesempatan ini. Yan Huang sedikit mengernyit, mereka adalah raja. Singkatnya, tidak peduli para dewa pedang dari surga, Taixin dari Phoenix Timur atau Ji Huang dari Great Chu, mereka semua diam, dan mata mereka khawatir. Sebagai puncak dari kerajaan semu, mereka tahu lebih banyak dari dunia, dan mereka juga sangat jelas tentang sifat mengerikan kelaparan hebat. Makhluk pertama antara langit dan bumi sangat dekat dengan kekacauan. Saat ini, segala jenis darah di langit dan bumi, termasuk tubuh kuno dan suci, telah berevolusi dari darah mereka. Itu adalah leluhur tua, disegel selamanya, dan tidak terblokir di era ini. Jika kekuatan langit dan bumi berubah menjadi 10%, maka kelaparan besar akan menempati 60%, benar-benar menekan pasukan kuartet. Kembalinya mereka dapat membawa Wanyu ke zaman keemasan, dan sangat mungkin bahwa itu akan menciptakan bencana yang mengerikan. Chapter 1709. Ye Chen melakukan perjalanan jauh ke langit, bahagia dan gembira, membawa buku jasa, dan kadang-kadang dia juga mengeluarkan rasa takut, karena takut kehilangan. Entah bagaimana, dia jatuh di depan Yan Luodian. Tentu saja, sebelum dia memasuki pintu, dia dihentikan oleh Raja Hantu Penjaga Kuil, dan dia berteriak, hakim sudah memerintahkan, dan tidak ada yang melihat mereka. Aku juga berharap bahwa Brother Ghost akan meneruskannya, mengatakan bahwa itu adalah Ye Chen, dan hakim pasti akan bertemu. Ye Chen menggosok tangannya dan tersenyum. Apakah kamu tuli? Hakim memerintahkan agar tidak ada yang terlihat. Jika kamu berkata begitu, aku akan menghasilkan banyak uang. Senyum Ye Chen menghilang, lengan bajunya terlipat, dan dia akan mengenai seseorang. Namun, sebelum aksinya dimulai, prasasti di depan aula berdengung, ada kilatan cahaya redup, dan kekuatan keheningan pulih. Segera, kekuatan yang kuat terwujud, dengan prestise kaisar, langit berubah, dan awan petir bergemuruh. Begitu hati Ye Chen bergetar, Ma menyelinap pergi, mengetahui bahwa prasasti itu dilarang, dan kedua raja hantu itu memiliki hak untuk mendesak, dan mereka yang melanggar akan mati. Lain kali, aku membelahmu. Raja hantu itu ganas. Hanya bermain-main, jangan menganggapnya serius. Ye Chen tersenyum, tidak ada tanda-tanda konseling, dan prasasti itu sangat terlarang. Kedua raja hantu itu bersenandung dan berdiri tegak, seperti dua dewa pintu, hikmat dan muram, hanya tampak menakutkan. Ye Chen menjulurkan bibirnya dan menemukan langkah dan duduk. Saya hanya duduk di sini dan menunggu, jika Anda tidak percaya, Anda tidak bisa keluar. Soudian Gosking melirik dan tidak sengaja mengeluarkannya. Ye Chen mengabaikannya, mengeluarkan pedang hitam yang patah, menghela nafas lega, menyeka dengan lap, dan bersinar terang. Segera, embusan angin bertiup dan langit jatuh ke seseorang. Itu adalah seorang pria muda, mengenakan baju besi hitam, dengan dua tanduk di kelahiran pertamanya, mata hantu, tubuh yang berat, dan aura yang kuat. Produk ini tidak lemah, tetapi suci sejati. Itu juga merupakan tahta suci, dan ada visi yang melekat di sekitar tubuh. Setiap baju besi mengenakan cahaya redup. Aku telah melihat jenderal musim semi hantu. Raja hantu Soudian membungkuk. Dapat dilihat bahwa mereka tampak kagum, seolah-olah mereka tahu siapa pemuda ini, dan dia tahu identitasnya tidak sederhana. Mereka sangat hormat, tetapi hantu musim semi membimbing pemuda itu dengan baik, dan mereka bahkan tidak melihat raja hantu. Ye Chen meliriknya, tidak memberi hormat, dan terus menyeka pedangnya. Melihat Ye Chen begitu diabaikan, Gui Kuanming tampak tidak senang. Tapi ketika dia melihat pedang hitam yang patah di tangan Ye Chen, dia memiliki sepasang mata hantu, memancarkan cahaya, dan menatapnya sejenak. Di matanya, bagaimana mungkin dia tidak melihat keanehan dari pedang hitam yang patah itu, walaupun dia tidak menjualnya dengan baik, dia memiliki misteri yang tersembunyi. Pedang ini, aku menginginkannya. Gui Kuanming bersiul samar, melemparkan tas penyimpanan secara langsung, dan melemparkannya langsung ke tanah. Ye Chen pura-pura tidak mendengar, mengubur kepalanya, dan mengelapnya lagi. Saya tidak bisa terbiasa dengan nama panggilan Anda, dan ingin merayu bayi itu, tetapi juga menggertak, orang suci itu menggantung. Akankah dunia bawah menjadi hebat? Wajah Gui Kuan tiba-tiba suram. Melihat ini, dua raja hantu mendorong tangan Ye Chen, katakan. Ah, Ye Chen mendongak, pura-pura terkejut. Ada apa? Kamu beruntung, Gui Kuanming akan mau membeli pedangmu. Ye Chen berkata, dan kemudian menguburkan kepalanya, tidak. Apakah kamu tahu siapa dia?
Raja Hantu merendahkan suaranya. Dia adalah jenderal di bawah tahta Kaisar Song. Tidak ada yang akan menjualnya. Pusaka, bagaimana itu bisa dijual? Kamu adalah orang pertama yang berani menolakku, dan kamu memiliki keberanian. Gui Kuanming pingsan, dan ada cahaya dingin di matanya. Pokoknya, aku tidak menjual. Menyeka Ye Chen bahkan lebih menyenangkan. Sebuah kerajaan kekaisaran, temukan kematian. Gui Kuanming mencibir, mengangkat tangannya untuk menjelajahi. Ada evolusi rahasia, ingin menekan Ye Chen. Ye Chen menyelinap pergi, bangkit dan berjalan jauh, membawa pedang hitam, dan menyeringai menatap Jenderal Hantu Mingkuan. Apakah kamu mengambilnya? Bagaimana kalau menangkapmu? Gui Kuanming menjerit seperti guntur, mengubah tangan besar, menyapu dengan satu telapak tangan, dan ruang itu meledak. Aku belum melihatmu begitu sombong. Ye Chen mengutuk, berbalik dan menghindari, dan kemudian bergegas ke Yan Luodian. Ketika saya memasuki aula, saya melihat hakim sekilas, berbaring di kursi bersandar, dan membalik-balik buku kuno, itu sangat menyenangkan. Ini sangat santai. Wajah Ye Chen gelap, dia sangat santai, tapi dia menghalangi dia di luar pintu, jelas sengaja. Tidak apa-apa. Hakim mengangkat bahu, cemas akan moralitas, dan melihat gigi Ye Chen gatal, dan ingin memukulnya. Bisakah kamu melarikan diri? Jenderal Gui Kuanming mengejar, dan dua raja hantu yang menjaga istana juga mengikuti. Ye Chen terlalu cepat, dan masuk tanpa pemberitahuan. Hakim dengan lembut melambaikan tangannya dan menunjuk kedua raja hantu untuk menjaga gerbang. Xiao Xiao Huang Jing, lihat aku yang menindasmu. Hantu musim semi akan dingin, ditutupi dengan guntur dan kilat di antara telapak tangan, ingin membelah Ye Chen. Aku khawatir kamu tidak bisa melakukannya. Ye Chen pergi, dan dia tidak akan berunding. Ghost Spring, ini Yan Luodian, kamu tidak bisa mentolerir keinginanmu. Ketika hakim membuka halaman, dia berbisik. Pada titik ini, Gui Kuanming akan banyak bertemu dalam sekejap. Dalam analisis terakhir, ini bukan wilayahnya, dan dewa hakim satu tingkat lebih tinggi darinya, tetapi tidak terlalu sombong. Namun, pandangan mata Ye Chen juga penuh dengan pembunuhan. Dia telah memakan kaisar di bawah tahta Kaisar Song. Ye Chen memutar lehernya dengan keras, sedikit tidak nyaman. Saya benar-benar berpikir saya sangat ceroboh, siapa yang mau mencubit? Setelah membantai dua kaisar, apakah Anda masih takut dengan Anda? Di mana Dalau jauh dari sini? Hakim mengulurkan pinggangnya, melirik boneka Ye Chen, dan memandangi jenderal hantu itu. Bukan masalah besar, hanya harta karun baru-baru ini, aku ingin meminta hakim untuk menghargainya. Gui Kuanming tertawa. Saat dia berkata, dia menyikat tangannya sedikit dan menawarkan tungku perunggu. Tungku tembaga berwarna emas, bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan sangat menyilaukan, diukir dengan tulisan kuno dan berdengung di udara. Hakim menyentuh dagunya dan membalik tungku tembaga. Mata Ye Chen juga cerah, dan dia menyentuh dagunya di belakang hakim, dan mengitari tungku tembaga. Yah, barang bagus. Mungkinkah kamu bisa memecahkan misteri tungku perunggu? Gui Kuanming mencibir, melirik Ye Chen dengan pandangan menghina. Ya, Ye Chen tidak menerima begitu saja, tetapi matanya cerah. Ini memang harta, artefak tingkat Raja Suci, dan itu adalah kekuatan sengit mutlak, dan kekuatannya tidak bisa diremehkan. Benar-benar luar biasa. Hakim itu menghela nafas. Jika hakim menyukainya, aku akan mengirimkannya kepadamu. Gui Kuanming tersenyum. Kemurahan hati ini membuat Ye Chen mengangkat alisnya. Hakim tersenyum, dan duduk kembali di kursinya, tersenyum pada Jenderal Gui Kuan. Aku ingin meminta para hakim untuk memberiku izin selanjutnya. Lewati bea cukai. Mendengar empat kata ini, dia masih menatap Ye Chen, yang meletakkan tungku perunggu, dan melihat ke atas. Apakah dia bekerja keras untuk menghapus kebiasaan? Tanpa hal itu, dia benar-benar tidak bisa pergi ke Heiqiao. Tidak bisa membantu, dia tertarik pada masa depan Gui Kuan. Jelas, produk ini harus melalui bea cukai, untuk pergi ke jembatan Naihe. Mengapa tidak pergi ke jembatan Naihe? Tidak perlu dikatakan untuk pergi ke saudari itu. Terus terang, saya pergi ke Chu Linger di Heiqiao. Saya menyeka dan ingin memukul istri dan anak-anak saya, tidak apa-apa. Kamu harus melewati apa yang dilakukan Wen Wen, kata hakim sambil tersenyum kecil. Tidak mungkin, Gui Kuanming juga akan memperhatikan dewa jembatan Naihe. Itu tergantung pada kegagalan hakim. Gui Kuanming mengangkat tangannya, aku berharap bisa memberikan bea cukai berikutnya. Itu dia. Hakim mengerang dengan janggut besar, wajahnya mengerang, tertegun, dan melirik Ye Chen. Sekilas tidak masalah, barang-barang Ye Chen datang bersamaan. Jika kamu memberinya bea cukai, kamu juga harus memberiku satu. Apa yang kamu, dan berani membiarkan hakim melewati bea cukai? Gui Kuanming akan memarahi, matanya sangat galak. Kamu bisa melakukannya, kenapa tidak? Ye Chen berteriak, aku punya tungku Raja Perunggu, bagaimana denganmu? Apa yang kamu miliki? Aku punya Heavenly King Bronze Furnace. Ye Chen menarik King Furnace perunggu langsung dan menyerahkannya kepada hakim, ini untukmu.
Hakim tertegun sejenak, tetapi tidak mengharapkan Ye Chen keluar. Inilah yang saya kirim, kata Gui Kuanming dengan dingin. Aku tidak mengatakan itu bukan darimu. Ye Chen merentangkan tangannya, lalu ibunya berkata kamu memberikannya. Itu yang aku kirim, itu milikku. Aku tahu, Gui Kuanming mengambil napas ini, hampir memuntahkan darah dari atas, tidak pernah melihat yang tak tahu malu seperti itu. Hakim juga senang, dan dia sangat ingin tertawa sehingga dia tidak tertawa. Yan Luodian benar-benar berbakat, mampu muntah darah dari top biasa-biasa saja, perilaku Ye Chen benar-benar tidak rendah. Kamu mencari kematian, Gui Kuanming akan marah, dan telapak tangannya akan ditutupi dengan guntur lagi, dan dia akan membagi Ye Chen menjadi sampah. Ye Chen, yang lebih baik, langsung pergi ke belakang Hakim dan ingin memukul saya. Anda harus bertanya kepada bos keluarga apakah dia mau. Gui Kuanming akan muncul, dan dia akan melambaikannya. Mengapa? Apakah Anda ingin membunuh bahkan rumah Anda sendiri? Hakim berkata, wajahnya muram, menunjukkan martabatnya. Jenderal akhir takut untuk berani. Gui Kuanming akan menyadari wataknya dan buru-buru menutup tangannya, ini adalah wilayah Yan Luodian. Bea cukai sangat penting, pemerintah tidak bisa memberikannya kepadamu. Kembalilah, tungku juga diambil. Hakim mengayunkan tangannya. Hakim, ini, Gui Kuanming tiba-tiba gelisah. Aku akan membuatnya lebih sulit untukku, Hakim dengan lembut menjentikkan lengan bajunya. Gui Kuanming menghela nafas, wajahnya memerah, dan bahkan prajurit Raja Suci pun mengirimkannya, dia tidak pernah ingin Hakim kehilangan wajahnya. Semakin dia memikirkannya, semakin dia menatap tatapan Ye Chen, dan kekuatan pembunuh yang telanjang, semua ini menjadi kepala Ye Chen. Suap bosku, sulit untuk membuatnya. Mengomel Ye Chen masih bersembunyi di belakang Hakim, berkata dengan sangat percaya diri. Saya juga ingin memukul istri saya, tidak mungkin, tidak mengatakan bahwa Hakim tidak akan melewati Anda melalui bea cukai, bahkan jika Anda tidak dapat pergi ke jembatan. Dia masih ingat esensi kepala macan tutul, dan dia dipukuli sampai mati untuk sementara waktu. Sampai sekarang, dia masih berbaring di aliran gunung itu. Jika Hakim bersedia untuk melewati bea cukai, ia tidak keberatan mengirim Gui Kuanming ke esensi kepala macan tutul, dan keduanya juga merupakan teman baik. Oke, bagus, tunggu aku, Gui Kuanming mengertakkan giginya, terbuka dengan ganas, dan berjalan pergi. Sebelum pergi, dia tidak lupa untuk membawanya ke pendiri Hakim. Membawanya pergi, tidak ada yang dilakukan, siapapun yang mengutus kamu. Chapter 1710. Gui Kuanming akan pergi, dengan luka-luka internal dan kemarahan. Saya pikir suap akan memudahkan bea cukai. Siapa yang akan mengira bahwa pelacur seperti Ye Chen terbunuh di tengah jalan, dan Hakim juga sangat dijaga, jadi dia tidak akan memberinya muka. Semakin saya memikirkannya, semakin marah saya terhadap pembunuhan Ye Chen. Di kuil, wajah Hakim sakit dan menyakitkan, dan dia menyukai tungku Raja Tembaga, tetapi itu adalah bayi yang baik dan bernilai uang. Tidak heran, ini bukan waktunya untuk Gui Kuanming. Tidak heran, dia dan Ye Chen memiliki sepotong bersama. Jika dia diberikan bea cukai, sifat kencing Ye Chen tidak akan melakukannya. Kali ini dan lagi, bebek yang dimasak terbang. Bos sangat bersih dan jujur, aku sangat senang. Ye Chen berkata dengan sangat, ini adalah kekacauan yang bagus. Dahi mandor itu berwarna hitam. Jika bukan karena barang Ye Chen, dia masih bisa mendapatkan bayi. Ayo, aku sudah mencapai level jenderal, dan membereskan teks untukku. Ye Chen mengeluarkan buku kreditnya sendiri. Hakim mengambilnya, dan juga ingin melihat, kebaikan Ye Chen, dari mana asalnya. Membuka itu, dia tiba-tiba terkejut dengan konsentrasinya. Bunuh satu naga laut jahat, pahala 100 pahala. Bunuh satu naga laut jahat, pahala 100 pahala. Bunuh satu naga laut jahat, pahala 100 pahala. Dalam buku prestasi, kalimat ini terdaftar lebih dari selusin baris. Di antara mereka, ada juga naga tingkat suci, yang adalah orang yang galak, dan tingkat orang suci mungkin tidak melakukannya. Tapi naga jahat yang mengerikan itu dihancurkan oleh Ye Chen. Yang paling mengejutkan para hakim adalah bahwa mereka memiliki dua jasa terbesar, yang sebenarnya berasal dari arena perjudian, sebanyak 3 atau 4 ribu. Dia bisa membayangkan tuan rumah yang malang dari Taiwan kehilangan 80% dari jasanya sampai mati. Setan jahat. Hakim terus tersenyum dan bahkan melihat mata Ye Chen berubah. Apakah ada kerajaan yang digantung seperti itu? Jangan sia-sia, jelas Wen-Wen, cepatlah. Ye Chen mengulurkan tangan dan tidak sabar untuk melihat Culing. Merit ada di sini, apakah si Wei di sini? Hakim mengutuk. Kenapa? Puncak kerajaan kekaisaran tidak cukup. Teriak Ye Chen. Ini omong kosong. Hakim mengembalikan buku pahala. Sama seperti Anda berkultivasi, bahkan tahta raja hantu pun di luar jangkauan. Hanya pahala yang ditandai untuk digantung, dan keduanya dapat dicapai. Kau membuatku berkedip. Ye Chen menatap Hakim. Yang mana dari dunia bawah yang akan Anda lihat sebagai kerajaan kaisar, dan raja hantu mana yang akan Anda lihat sebagai kerajaan kaisar?
Inkuisitor melirik, saya tidak punya waktu untuk berkedip-kedip Anda. Lalu berapa banyak yang saya kembangkan untuk sampai ke jenderal? Dengan alasan pencapaian pahala, Raja Hantu Jin Yang Sok Suci, Sage Jin Mingjiang, Sage King Jin Xuan Mingjiang, Daseng Jin Di Pingjiang, Kuasi Kaisar Jin Tian Pingjiang, Kuasi Kaisar Jin Mingwang Puncak, itu adalah 10 aula Yan Luo ada di level itu. Sage, mulut Ye Chen berkedut, dan ekspresinya sangat indah. Tahun ibu mertua monyet ini hanya diperbaiki. Kamu dan talenta lain, kamu akan dilatih dengan cepat, kata Hakim, yang menepuk Ye Chen dengan hati yang panjang. Pejabatku berbicara dan memberitahumu. Ketika kamu menjadi seorang jenderal, kamu akan melewati bea cukai. Bisakah kamu, biarkan aku pergi ke jembatan Nehe dulu? Ye Chen menggosok tangannya dan menatap Hakim sambil tersenyum. Tidak, Hakim menolak, tetapi tersenyum. Aku melayani itu. Ye Chen menjadi hitam, dan berbalik untuk pergi. Tidak ada hadiah. Di belakangnya, Hakim tertawa. Hadiah. Mata Ye Chen menyala, dan Ma menyelinap kembali. Ini juga bagus agar pahala cepat naik. Hakim mengambil tas penyimpanan sambil tersenyum dan melemparkannya ke Ye Chen sesuka hati. Ye Chen tersenyum, mengangkat tangannya, dan tidak sabar untuk membukanya. Imbalannya benar-benar kaya. Ada sebanyak 200.000 di sisi saja, dan yang lainnya termasuk artefak, gulungan rahasia dan eliksir. Aku hanya akan mengatakannya. Aku harus memberikan penghiburan. Ye Chen menyeringai, dan ramuannya ditangkap olehnya. Kemudian, beberapa eliksir dimasukkan ke dalam mulut dan dibiarkan disempurnakan oleh sumber ekaristi. Napasnya naik terus, darah emas mengamuk, keagungan melonjak, dan Yan Luodian yang bergoyang juga berdengung. Ekaristi kuno. Hakim itu bangkit dengan tajam, matanya bersinar dengan tajam, ekspresinya tidak bisa dipercaya. Jika Ye Chen tidak mengambil inisiatif untuk mengungkapkannya, dia tidak akan tahu Ye Chen sebagai tubuh kuno yang sunyi, memiliki garis keturunan yang sama dengan kaisar. Tidak heran itu bisa membunuh begitu banyak naga laut jahat. Mata Hakim menyipit menjadi garis, dan semuanya langsung dipahami. Tubuh kuno dan suci, bahu-membahu dengan kaisar, tidak hanya di bawah sinar matahari, tetapi juga di neraka, kaisar adalah bukti terbaik. Ekaristi Dacheng layak untuk baja keras kaisar. Seluruh dunia bawah hanya bisa dibuat oleh Kaisar Huang, dan kekuatan tempurnya benar-benar melawan langit. Hari ini, dunia bawah memunculkan kembali tubuh suci kedua. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut bahwa Kaisar merawatnya tanpa alasan? Ketika dia terkejut, ledakan keluar dari Ye Chen. Maju, Ye Chen maju, dari puncak kerajaan, ke tingkat kuasi suci, Jin Mang yang cerah sangat mempesona. Ketika ia dipromosikan ke promosi, sinar Guanghong dimanifestasikan di atas kepalanya, dan kata, Raja Hantu, muncul seolah-olah itu tersembunyi. Itu adalah tanda dewa. Dia sudah menjadi Raja Hantu. Ekspresi Hakim juga luar biasa, dia menelan lebih dari selusin pil, yang membuatnya maju. Seberapa tinggi kualifikasi ini? Ye Chen tersenyum, wajahnya menyenangkan, dan tingkat mahirnya benar-benar tak terduga. Kekuatan sombong yang meluap di tubuhnya terlalu kuat. Benar-benar berbakat, Hakim itu menyeringai, tetap hidup. Apakah ada ramuan? Beri aku sesuatu. Ye Chen menyeringai. Aku tidak akan memberikannya kepadamu, kata Hakim dengan tajam. Kami punya uang, beli itu. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berjalan pergi, menyenandungkan kunci minor, meningkatkan ke tingkat yang lebih tinggi, merasa lebih baik. Melihat bagian belakang kepergian Ye Chen, Hakim menghakiminya dengan janggut besar dan berkata dengan penuh arti, kakak, buat kemajuan. Jun Seng, sebuah kejutan terdengar di luar Yan Luodian. Raja-raja hantu kedua penjaga melihat Ye Chen dengan takjub. Ketika Anda masuk, itu adalah ranah, dan ketika Anda keluar, Anda menjadi tingkat kuasi suci. Terlebih lagi, ketika melihat kata, Raja Hantu, yang menjulang di atas kepalanya, kedua Raja Hantu itu terlihat lebih aneh. Sekarang, kita level, dan lain kali kamu datang, bersikap sopan. Ye Chen mengacak rambutnya dan melangkah ke langit dalam satu langkah. Kedua Raja Hantu itu menyentakkan bibir mereka, apalagi, dia benar-benar level. Dari Yan Luodian, Ye Chen langsung menuju ke arah jembatan Nehe. Tujuannya sangat sederhana, yaitu, mereka yang ingin mengorbankan Chuling, menemukan tempat untuk mengubur hidup-hidup, mereka harus bertarung sampai mati. Ada banyak gunung di dunia bawah, hitam tidak tergelincir, dan hantu berkabung. Saat melewati gunung hantu, Ye Chen mengangkat alisnya dan duduk di langit yang kosong, memandangi sebuah pesta dengan penuh minat. Di sana, ada seseorang yang telah berubah menjadi bayangan, mengenakan baju besi hitam dan darah berjatuhan, bukankah hantu musim semi menghantui? Aku sudah menunggumu untuk waktu yang lama. Gui Kuanming akan datang selangkah demi selangkah, mengungkapkan taring putih, dan senyum lebar, benar-benar diremehkan bahwa kau telah maju ke Sun Seng. Karena aku di sini, aku akan menyelamatkanmu. Ye Chen tersenyum dan memutar lehernya dengan keras. Berani melawan Ben Ming, kau akan mati dengan menyedihkan.
Gui Kuanming akan menghancurkan langit virtual dalam satu langkah, menemukan, dan memeras sidik jari yin dan yang besar, menutupinya di udara. Siapa yang memberimu kepercayaan diri? Ye Chen mencibir, memegang Qiankun di satu tangan, banyak taktik rahasia menyatu, dan meninju. Tinju bertabrakan dengan telapak tangan, guntur tiba-tiba meledak, ruang kosong runtuh, dan gunung hantu di bawah juga hancur dengan batu-batu yang pecah. Melihat keduanya lagi, Ye Chen berdiri diam, sekuat gunung. Tapi Gui Kuanming sengsara, telapak tangannya pecah, darah dan tulangnya ambruk, dan dia meluncur puluhan meter, hanya untuk menghentikan tubuhnya. Bagaimana mungkin? Ekspresinya terkejut, sepasang mata hantu hitam menonjol, ditutupi dengan darah merah. Dia adalah seorang jenderal yang bermartabat, praktik tingkat suci, dan dimuntahkan oleh tangan kuasi suci. Dengan hanya satu gerakan, dia dikalahkan. Bertarunglah denganku, lebih baik tidak membuat perbedaan, konsekuensinya serius. Ketika hantu musim semi akan terkejut, Ye Chen datang, menyeberangi kekosongan dalam satu langkah, dan membunuh dalam sekejap. Tanpa sepatah kata pun, dia meninju. Gui Kuanming bereaksi, dan merosot ke belakang, tetapi dijatuhkan oleh Ye Chen dan terbang untuk kedua kalinya. Kali ini, mereka terbang lebih jauh dan merobohkan puncak gunung. Kali ini, cedera itu bahkan lebih buruk. Setengah dari tubuhnya lumpuh oleh Ye Chen, dan darah hitam terbuka, mengejutkan. Kau sial, hantu Spring Roar akan menggeram dan terlihat garang, bergegas keluar dari puing-puing, dengan pedang di tangannya. Pedang membelah sungai dan membelah dunia. Kamu jauh sekali, Ye Chen menyesali dirinya sendiri. Hantu musim semi yang terbelah dengan telapak tangan akan menamparkan, tulang pundaknya runtuh, dan cipratan darah. Ah! Gui Kuanming memalingkan matanya, membanting telapak tangan Ye Chen ke atas, dan menusuk Ye Chen dengan satu jari. Ye Chen menunduk, menamparkan telapak tangannya, dan tidak memukul apapun, dia berteriak tegas ke wajah Gui Kuanming. Hei! Wajah tampan Ren langsung bengkok. Gui Kuanming sangat marah, benar-benar marah, dan dilarang hukumnya. Alisnya dipenuhi dengan pola ilahi, dan momentumnya naik seketika. Bentuknya juga berubah, rambut hitam menjadi merah darah, dan tubuhnya terjerat dengan guntur dan kilat, seperti ular-ular. Tidak peduli berapa banyak hukum yang dilarang, aku akan melakukan hal yang sama untukmu. Ye Chen minum, kakinya terlalu kosong, dan dia terbang melintasi langit. Kamu akan membunuhmu. Ghost Spring Roar meraung dan dicetak dengan satu tangan, dan laut hitam terwujud, berguling dengan keras. Gerakannya agak besar, laut yang gelap menutupi langit, dan langit yang redup serta langit tiba-tiba gelap. Selain itu, metode rahasia ini memang luar biasa. Langit yang hancur runtuh. Jika ini ditelan, tingkat kuasi suci tidak akan memiliki kehidupan. Namun, Ye Chen adalah binatang buas, tidak termasuk dalam kategori ini. Dia mentransfigurasi dua tangan emas besar, merobek laut terpisah. Gui Kuanming akan kembali menangis, menendang ke belakang, setiap kali Anda melangkah mundur, Anda akan menyemprotkan darah, dan setiap langkah kembali, tubuh akan meledak. Ketika dia menghentikan sosoknya, dia tidak bisa bernapas dalam napas, Ye Chen tiba, dan 9 dewa sangat asam. Pada saat ini, Gui Kuanming tertegun, biji-biji kepalanya berdengung, dan dia gemetaran dalam kekosongan, dan Yuan Shen dipukul dengan keras. Ye Chen ada di gelombang, dan ketika dia bergegas, dia memukulnya. Misteri sering muncul, satu demi satu, dan air mancur hantu yang memukulnya tidak akan bisa mengangkat kepalanya. Ketika raungan padam, pertempuran berakhir. Gui Kuanming dikalahkan, dan Ban Ban meletakkan karakter besar di tanah, pingsan, dan dilarang oleh Ye Chen. Chapter 1711. Ye Chen menggulung lengan bajunya dan tersenyum dan menunjukkan dua baris gigi putih. Berkelahi dengan orang-orang menyukai kegiatan setelah mendengkur. Dia yang terbaik dalam mengepel pekerjaan ini, dan dia sering melakukannya. Pertama, tak perlu dikatakan bahwa itu adalah tas penyimpanan. Seluruh tubuh bernilai harta di dalam tas penyimpanan. Lagi pula, ornamen yang tergantung di tubuh Jenderal Gui Kuan. Kalung, dering, tidak ada yang tersisa, semua diambil. Mereka semua adalah hal yang baik, bernilai uang lama, dan mereka dapat menjual dengan harga yang baik. Setelah makan habis, Gui Kuanming akan ditutupi dengan semua celananya, meninggalkan Ye Chen dengan niat baik. Jika Gui Kuan bangun pada saat ini, dia mungkin akan muntah darah, dan setelah kerja keras selama beberapa dekade, dia akan kembali ke pra-pembebasan. Kamu bilang, kamu tidak baik pada siapapun, kamu hanya main-main dengan saya. Ye Chen berdiri, kata-katanya panjang, jari-jarinya membentang, dan dia berbalik ke arah hantu musim semi, dengan pusaran hitam di telapak tangannya. Ini adalah kekuatan magis yang melahap dan menghususkan diri dalam Yuan, meskipun sangat kejam, sangat praktis, paling cocok untuk menggunakannya untuk meningkatkan diri sendiri. Pusaran menelan langit menenggelamkan mata air hantu dan jenderal, dan darah serta asalnya ditelan kuat olehnya dan menjadi makanan bagi tubuh suci. Dia terlihat sangat acuh tak acuh, dan bahkan mengatakan itu dingin. Kali ini, tanpa jejak belas kasihan,
membiarkan Gui Kuanming hidup, akan ada lebih banyak masalah di masa depan. Namun, dia tidak membunuh Gui Kuanming Jiang, hanya menelan asal dan darahnya, dan menghapus kultivasinya, dan tidak lebih. Ghost Spring akan mati, tetapi tidak di tangannya. Membunuh adalah untuk mengurangi pahala, belum lagi membunuh para jenderal. Setelah ditemukan, bagaimana bisa Kaisar Song berhenti? Karena itu, dia sangat pintar, dan melahap Ghost Spring Underworld. Ada banyak hantu kesepian di dunia bawah, mereka adalah pembunuh terbaik. Dengan cara ini, tidak mungkin untuk menghukumnya karena pembunuhan, bahkan jika dia dilacak. Ye Chen menerima kekuatan magis, melihat sekeliling, dan menghilang. Setelah dia pergi, angin bertiup kencang di pegunungan, dan ratapan dimulai. Hantu yang kesepian merangkak keluar dan mengelilingi para jenderal hantu musim semi, berebut untuk makan, gambar itu berdarah. Jenderal bermartabat, sangat sedih, tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Salahkan, dia terlalu bangga dan memprovokasi Ye Chen. Ini adalah sebab dan akibat dari pembalasan. Bagaimana dengan dunia bawah? Hukum tetap berdarah. Yang kuat adalah dunia, dan yang lemah harus dibunuh. Di sini, Ye Chen telah mencari gunung, dan duduk bersila. Darah Jenderal Gui Kuan sangat murni, dan sumbernya sangat agung, dia perlu waktu untuk memurnikan dan sepenuhnya berubah menjadi nutrisi. Dalam tubuhnya, ekaristi bergejolak dan kekuatan darah bergulir, dan keduanya menari bersama, melahap makanan bergizi. Setelah duduk, itu adalah 3 hari. Bao Xiang serius dan tidak bergerak. Napasnya, bersama dengan darah asli Gui Kuanming Jiang, halus, banyak darah emas kental, dan bahkan lebih kuat. Ini benar-benar baik. Wajah Ye Chen nyaman dan sangat menyenangkan. Menelan beberapa lagi, dan kamu masih bisa menjadi santa yang maju. Ye Chen menyentuh dagunya, matanya berputar dan terpelintir. Dibandingkan dengan eliksir, menelan darah dan asal benar-benar baik, dan dapat menyerap esensi dan memperkuat asal dan darah seseorang. Itu dia. Saat dia berkata, dia mengeluarkan tas penyimpanan Gui Kuanming Jiang, yang bersinar dan mengkilap. Rao adalah kesukaannya dan tidak bisa terkejut. Belum lagi yang lain, hanya untuk mengatakan bahwa tidak kurang dari 1 juta. Misalnya, ada artefak yang tak terhitung jumlahnya, gulungan rahasia, dan eliksir, dan nilainya tidak rendah. Jenderal boneka Yan Luo kaya akan minyak. Ye Chen mengolok-olok lidahnya. Dibandingkan dengan esensi kepala macan tutul sebelumnya, tas penyimpanan ini adalah harta yang nyata. Ini dicuri dan tidak dapat ditemukan oleh orang lain. Barang-barang mulai sibuk, dan ramuan dan gulungan rahasia diklasifikasikan ke dalam satu kategori, dan artefak yang tersisa ditumpuk. Barang-barang curian yang ingin dia jual adalah artefak ini. Secara khusus, bahwa Tungku Raja Perunggu, terlalu banyak orang tahu bahwa itu adalah jenderal hantu, tetapi tidak dapat menyebabkan kematian tubuh. Semua artefak dihancurkan olehnya, dan esensi dalam dirinya disempurnakan menjadi pedang patah hitam untuk meningkatkan pangkatnya. Langit mati, dan leluhurnya juga meninggalkan langit berbintang. Sekarang di pemerintahan Yin Chaodi, kita harus menemukan senjata di tangan. Black Broken Sword adalah pilihan terbaik, memiliki berkah langit berlapis baja, jika levelnya meningkat, kekuatannya akan hancur. Waktu berlalu dengan lambat, tanpa suara, dan 1 hari lagi. Banyak artefak berbaur, dan Black Sword menjadi lebih lengkap. Levelnya juga telah naik di sepanjang jalan, dari tingkat kuasa sanitari ke level Sein, tubuh pedang berdengung, dan pedang pemadam penuh dengan gas. Sayangnya, itu tidak maju ke Sein King Soldier seperti yang diharapkan, untuk memecahkan kemacetan, perlu menelan lebih banyak artefak. Namun, meski begitu, kekuatannya jauh lebih dari tentara Santo biasa, sehingga banyak artefak tidak tertelan. Ya, Ye Chen memegang pedang hitam dan membaliknya. Sementara di Yin Chaodifu dari dunia bawah, aku akan memberimu nama, Pedang Yinming. Ye Chen tersenyum, dan semakin dia menyukai semakin dia terlihat. Ikuti aku di masa depan. Ye Chen mengambil pedang Yin Jian, lalu naik ke langit, dan langsung menuju jembatan Naihe. Segera setelah itu, dia jatuh dari langit dan menemukan tempat untuk berdiri. Tidak jauh dari sana, di antara 2 bukit hantu yang menjulang tinggi, ada jalan masuk, jalan menuju jembatan Naihe, Hikmat, dan Suram. Penjaga gerbang masih 2 raja hantu, dan papan alur api, seperti 2 dewa gerbang raja hantu, sengit dan jahat. Kedua raja hantu juga melihatnya sekilas, dan tampak sedikit terkejut. Ketika saya melihat Ye Chen terakhir kali, Ye Chen hanyalah dewa primitif ilusif, dan penanamannya sebagai ranah hanyalah surga. Berapa lama itu berlalu sebelum saya menemukan tubuh fisik dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi saya dipromosikan menjadi raja hantu, dan bahkan Xiu Sheng menjadi orang yang dikuduskan. Kecepatan canggih ini benar-benar mengejutkan mereka berdua. Kami di dunia bawah, ada yang begitu jahat. Level lanjutan seperti drama, jadi mengapa kalian berdua hantu? Ye Chen tidak peduli dengan mata keduanya, dia juga tidak berpikir bahwa Raja Hantu akan membiarkannya masuk. Tidak ada yang bisa masuk tanpa bea cukai. Mata dan tempat yang dilihatnya mengarah ke jembatan Naihe. Melalui ketiadaan,
Saya bisa melihat Chuling lagi. Dia hanya keluar sekali dalam 10 tahun. Betapa kesepian dia seharusnya sendirian, dan menghela nafas karena memberi makan orang untuk minum sup sedih. Mengetahui dia ada di dalam, tetapi dia tidak bisa melihatnya. Dia tidak bisa masuk, dan dia tidak bisa masuk. Suasana hati ini semacam penderitaan. Tunggu aku. Ye Chen tersenyum hangat dan berbalik perlahan. Tentu saja, dia akan pergi, tetapi berbalik tiba-tiba. Matanya bersinar, menatap satu sisi. Di sana, kepala dan wajah kuda jantan itu jatuh dari langit, satu kiri dan satu kanan, mengantar hantu untuk mengirim hantu ke Huangquan. Selain hantu itu, mengenakan pakaian penjara dan belenggu putih, kakinya terkunci dalam belenggu, berjalan dan bergerak. Dia melahirkan punggung harimau, tetapi matanya kusam. Perhatikan baik-baik, bukankah dia Yak? Ya, itu memang Yak. Dalam beberapa tahun terakhir, orang-orang dari semua kelompok etnis menyembahnya. Dia peringkat pertama, Ye Chen peringkat ketujuh, dan dia seperti saudara. Bagaimana bisa begitu? Ye Chen tertegun, tidak menyangka akan bertemu saudara lelakinya Yak di Yinchao Difu. Tetapi karena Anda dapat bertemu di sini, itu membuktikan bahwa Yak sudah mati, dan jiwa juga bingung, dan telah terlibat dalam dunia bawah. Chapter 1712. Ayo, ketika Ye Chen membeku, suara kepala sapi terdengar tidak jauh, dan wajah kuda itu juga memarahi, mendorong Yak. Aku akan pergi. Yak itu mengutuk, bahkan ketika dia datang ke dunia bawah, amarahnya masih seperti langit, dan lembu itu sangat marah. Ketika kamu sampai di sini, kamu berani menjadi begitu sombong. Kepala dan wajah kerbau itu membeku dengan dingin, dan segera mengangkat cambuk kulit dan mendekat ke arah Yak. Namun cambuk mereka tidak jatuh, lebih tepatnya, mereka ditangkap dan ditusuk dengan satu tangan. Tentu saja, Ye Chen adalah orang yang mengambil gambar. Dia melangkah maju dan menarik cambuk kulit dan menghalangi jalan kepala banteng dan wajah kuda. Jangan mengganggu tugas resmi, keluarlah dari sini. Kuda Niutu terlihat dingin. Ye Chen memalingkan telinganya. Dia hanya melihat Yak, matanya menangis, tangannya bergetar, dan dia memegang bahu Yak itu. Lama, Laoki. Yak itu kaget, matanya menonjol, dia memandang Ye Chen dengan tak percaya, mengira dia salah. Ini aku. Air mata Ye Chen akhirnya melintas di wajahnya. Kamu juga di Yinchao Difu. Tubuh Yak bergetar, dan matanya yang besar langsung menangis. Di masa lalu, Ye Chen membantai Kaisar Surga, tetapi dia dimakamkan di langit. Sebagai saudara, dia sangat putus asa sehingga dia menyeberangi bintang-bintang dan pergi ke gerbang surga Dacu, yang merupakan kota kelahiran Ye Chen. Tetapi sekarang, ketika mereka bertemu di Yinchao Difu, dengan pikirannya, dia merasa pusing dan tidak bisa membedakan ilusi kenyataan. Keduanya saling berpelukan dan tidak bisa berhenti menangis. Meskipun tidak butuh waktu lama untuk berpisah, tetapi jika mereka terpisah satu sama lain, mereka dari surga, mereka adalah orang-orang dari kota asal mereka, dan mereka bertemu di dunia bawah. Sudah waktunya, saatnya untuk berangkat, teriak Niutu. Kepada adikmu, pergi. Ye Chen menghirup, menghancurkan belenggu Yak, dan memutuskan belenggu, sangat kuat. Berani-beraninya mengganggu urusan resmi reinkarnasi. Wajah kuda itu tiba-tiba berteriak, dan si detektif menyambar Ye Chen, dan telapak tangannya menunjukkan segel dewa. Ye Chen mendengus dingin, menekan ke segala arah, dan membalik wajah kuda itu. Yak adalah orang yang dicintainya, ketika dia datang ke dunia bawah, dia harus menutupinya. Bahkan jika mereka ingin memiliki kelahiran kembali, mereka harus menunggu mereka untuk menceritakan kisahnya. Bahkan jika Anda ingin memiliki kelahiran kembali, pertama-tama Anda harus menyingkat Yuan Shen untuk Yak, jadi setelah kelahiran kembali, Anda akan memiliki keuntungan alami. Laoki, kamu, Yak itu terlihat pucat. Pergi. Ye Chen menarik Yak dan menoleh ke Sutian. Dia begitu ilahi sehingga dia mendekati yang ekstrim, dan banteng dan kudanya mengejarnya. Dia dibuang, dan dia tidak punya pilihan selain melapor ke Yan Luodian. Ye Chen mendayung melintasi gunung hantu, melonjak selama setengah jam sebelum jatuh di lembah yang gelap. Jangan khawatirkan aku, ini masalah besar, tapi aku tidak bisa memengaruhimu. Yak itu menyeret Ye Chen, matanya khawatir. Ngomong-ngomong, semuanya punya aku. Ye Chen tersenyum arogan. Aku benar-benar tidak berharap bahwa kamu dan kakakku akan bertemu di dunia bawah. Kami semua mengira kamu sudah pergi. Yak itu menangis dengan air mata. Sampai saat ini, dia tidak bisa percaya. Jangan katakan padaku, bagaimana kamu bisa mati, Ye Chen bertanya-tanya. Berjudi dengan orang lain dan kehilangan dirimu sendiri, Yak mendesah. Kematian. Ye Chen mengangkat alisnya. Generasi muda dari surga, berapa banyak yang bisa membunuhmu? Lawan manakah Kaisar Selatan, orang suci utara, rasa hormat barat, Kaisar, atau Dewa Timur? Ya, kata Yak itu, matanya bersinar. Yah, Hong Huang binatang buas. Ye Chen mengerutkan kening. 9 pangeran dari keluarga Dai, Yak itu mengangguk dengan lembut, dia terlalu kuat, begitu kuat sehingga orang bisa gemetar.
Suku Dai tidak disegel. Ye Chen mengerutkan kening lebih dalam. Tidak hanya orang-orang Dai, tetapi juga ras-ras yang mengerikan di musim banjir, seperti orang miskin dan orang aneh, kata Yak, sambil menarik napas dalam-dalam. Di mana Dacu? Dacu bisa terpengaruh? Ye Chen bertanya dengan tergesa-gesa, dan seluruh tubuhnya menjadi tegang seketika. Itu juga terlibat dalam perang dan tidak ada korban yang substansial. Bagaimana ini bisa terjadi? Ye Chen mengepalkan tangannya, begitu banyak orang kuat di surga, tidak dapat menahannya. Kamu terlalu diremehkan dari ras Hong Huang. Jiwa-jiwa pertama di langit dan bumi, tanpa memandang darah, konstitusi, dan asal, benar-benar menekan langit. 130 Kaisar Xuan Huang lahir, dan 60% Kaisar lahir di Hong Huang. Betapa mengerikannya mereka. Langit memiliki 10% kekuatan tempur mereka. Mereka menempati 60%. Dengan kekuatan seperti itu, di mana iblis-iblis itu ketika mereka menyerbu? Gigi Ye Chen patah dan darah tumpah. Setan-setan itu diusir, tetapi mereka semua kehabisan kekacauan. Jarak dekat berlangsung selama beberapa hari, dan itu sudah berakhir. Yak melanjutkan, langit dan banjir telah menandatangani perjanjian, dan generasi muda bersaing, dan generasi yang lebih tua tidak diizinkan untuk berpartisipasi. Lalu apa? Ye Chen acuh tak acuh, tenang dan menakutkan. Generasi muda surga, kecuali Yaoci Dewa Timur yang hilang, semuanya selamat, termasuk Kaisar Selatan dan Sein Utara, termasuk Kaisar dan Kaisar Barat, dan juga Chu Agungmu. Tapi masih ada orang yang mati. Ye Chen memejamkan matanya sedikit. Wu Xiong disalibkan di pegunungan, Trenggiling ditempa menjadi perisai, dan Bei Mingyu dipenggal. Kamu dan 7 saudara lelakiku, dan hanya Kaisar Kera kecil, masih hidup dan dicabut. Adapun yang lain, tubuh Xie Yun meledak dan jatuh tertidur, Kaisar Jiuxian Yuanshen terluka dan menderita cedera jalan, akar Sengda Utara rusak dan diperbaiki, darah Kaisar Selatan diambil. Bakatku di surga, kekalahan, kekalahan, kematian. Suara Yak terdengar parau, dan dia berkata dengan senyum sedih, dengan sentuhan penghinaan diri dan sentuhan ketidakberdayaan. Ye Chen diam, matanya tenang, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak tahu bahwa setelah kematiannya, surga masih memiliki perubahan seperti itu. Saudara dan saudaranya, satu demi satu, meninggal. Yak itu keberuntungan, dia memasuki dunia bawah dan bisa melahirkan. Tetapi bagaimana dengan orang lain? Sebagian besar dari mereka telah benar-benar hilang di langit dan di bumi. Dalam kehidupan ini, kita tidak bisa lagi melihat satu sama lain. Semua ini adalah ras dari banjir dan keliaran. Ketika dalam krisis, kura-kura tidak bisa menyusut, iblis itu diusir, tetapi ia kehabisan untuk membuat darah. Kemarahannya pada mereka tidak kurang dari iblis. Kekuatan pembunuhannya tidak bisa ditahan, dan itu sangat dingin sehingga benar-benar bertulang. Di antara langit dan bumi, ada es, pembunuhan yang mengerikan, dan langit yang mengamuk. Sejauh ini, terlalu banyak jiwa yang hancur menjadi abu layang. Tiba-tiba, di dunia ini, ada angin besar, deru ketiadaan dan guntur, dan paksaan yang kuat, muncul tiba-tiba. Ye Chen tiba-tiba berdiri, matanya menyipit dan melihat sekeliling. Di seluruh penjuru dunia, ada kabut yang bergejolak, dan bayangan 8 orang terwujud. Mereka semua adalah orang suci hebat, dan Xuan Ming naik tahta. 8 orang, seperti 8 dewa, berdiri di langit, menghadap ke langit, melihat cahaya langit, sengit dan jahat, sangat agung. Ini benar-benar layak baginya, untuk menangkapnya sebagai orang suci kecil, sebenarnya memindahkan 8 jenderal misterius, 8 tingkat suci. Xiao Xiao Giwang, sangat berani, dia berani menghentikan kelahiran kembali. Xuan Ming akan minum dengan dingin, suaranya terdengar seperti guntur abadi. Ye Chen memuntahkan darah tiba-tiba, kakinya yang hancur tertekuk, dia akan berlutut, kekuatan Sein besar terlalu kuat. Yak itu bahkan lebih menyedihkan, dan jiwanya hampir terbang jauh, jika bukan karena 8 musuh, dia akan pergi sejenak. Ye Chen, tidak mungkin menemukan kematian. Di atas ketiadaan, suara teguran, dingin dan agung, adalah hakim. Dia adalah saudaraku, dan meminta situs web resmi untuk membiarkan aku menunggu sebentar. Ye Chen mengepalkan giginya. Lebih banyak kata, datang menemuiku di Yan Luo Dian. Kata-kata hakim, membunyikan Jiu Xiao, mengguncang kehampaan dan berdengung. Memerintahkan, Grand Xuanming ke-8 akan mengorbankan rantai besi, mengunci Ye Chen, dan juga mengunci Yak, menarik keduanya, langsung ke kuil Yan Luo. Laoki, kamu masih terlibat, Yak mendesah. Tidak apa-apa, hakim pandai berbicara. Ye Chen tidak bisa menahan tawa, masih mengatakan itu, dia tidak berpikir hakim benar-benar ingin menghancurkannya. Dia adalah orang yang berbakat, dan bahkan kejatuhan neraka belum dieksekusi. Jelas, dia memiliki nilai di dunia bawah. Kalau tidak, dia tidak akan melanggar keagungan lagi dan lagi. Tak lama, keduanya dibawa ke aula Yan Luo. Hakim duduk dalam ketidakkekalan hitam dan putih, dan ada 2 baris kepala banteng dan wajah kuda di aula, masing-masing dengan tampilan serius.
Wajah yang paling gelap bukanlah ketidakkekalan, tetapi Hakim. Orang-orangnya benar-benar memberinya wajah, pertama-tama mengganggu reinkarnasi, kemudian neraka runtuh, dan sekarang dia terhalang. Jika bukan karena melihat dia sebagai bakat pribadi, atau jika Kaisar menjelaskannya, dia akan meretas barang-barang itu 800 kali, dan itu akan menyebabkan kekacauan padanya. Aku ingin memiliki kelahiran kembali. Ye Chen berbicara sebelum menunggu Hakim untuk berbicara, sepasang mata berkedip dengan mata yang sangat kencang. Apakah kamu atau tidak? Kata Hakim, wajahnya penuh keagungan, mengguncang aula. Lalu siapa yang memiliki keputusan akhir? Ye Chen menatap Hakim tanpa menyipitkan mata, hanya untuk mendapatkan jawaban yang akurat dari mulutnya. Jika Kaisar Hades memerintahkan, aku akan membiarkanmu pergi untuk punya bayi. Itu juga diharapkan melewati Hakim, aku ingin melihat Kaisar. Sombong? Hakim berbisik, siapa yang bisa melihat Kaisar yang ingin melihatnya, dan Yan Luo dari 10 ruang tidak memenuhi syarat. Ya, ini kesembronoanku. Ye Chen terbatuk, Kaisar yang tertinggi, dan dia benar-benar tidak bisa menahannya. Apakah kamu ceroboh? Apakah kamu masih sedikit? Inkuisitor Leng Heng melirik Yak, aku tidak peduli dengan apa yang kamu miliki bersamanya, dan jika kamu meninggalkan nama di buku kehidupan dan kematian, dia harus masuk reinkarnasi, kali ini kamu menghentikan ternak, waktu telah terlewatkan. Keberanianku, tolong beri kami waktu. Lucu. Hakim menatap dengan kumis, Meng Po kehilangan tahtanya karena kamu. Apakah kamu ingin aku kehilangan posisi resmiku? Kalau begitu aku tidak peduli. Ye Chen bermain dengan Lai Pi secara langsung. Hakim hendak melompat di tempat, tetapi terdengar gumaman di telinganya, membuatnya berhenti lagi. Suara simbal tampaknya sangat jera, sehingga ekspresinya yang ganas menghilang sebagian besar. Dia duduk kembali ke posisinya dan menatap Ye Chen dengan wajah hitam. 3 bulan, hanya 3 bulan untukmu. Setelah Maret, dia harus melahirkan, yang merupakan batas maksimum yang diberikan oleh pemerintah. Terima kasih, Hakim. Ye Chen mengangkat tangannya, bersyukur. Gulung. Inkuisitor melambaikan tangannya dengan keras. Keluar dari sini. Ye Chen tersenyum dan berjalan di luar aula bersama Yak. 3 bulan sudah cukup baginya untuk melakukan banyak hal. Itu saja. Yak itu menggaruk kepalanya, mengejutkan kemampuan Ye Chen, dan bahkan Hakim memberinya muka. Namun, di mana dia tahu, di mana wajah Hakim untuk Ye Chen, tetapi untuk Kaisar. Kata-kata gaul dari telinga mantan Hakim juga diserahkan kepadanya oleh Kaisar. Kalau tidak, bagaimana urusan hari ini menjadi baik, bahkan jika Ye Chen tidak dimusnahkan, ia harus membiarkannya sedikit menderita, begitu mudah. Tuanku, aku tidak akan membuatmu begitu menakutkan. Melihat sosok kepergian Ye Chen, Hakim menyeka keringat dinginnya, dan tidak tahu apa yang dikatakan Kaisar, membuatnya takut seperti ini. Chapter 1713. Dari Yan Luodian, Ye Chen membawa Yak ke arah kota hantu. Tugas yang paling mendesak adalah membantu Yak mengumpulkan para dewa. Jiwa memadatkan para dewa, yang menghabiskan banyak waktu dan memakan waktu lama. Ning Yuan Shen, proses ini akan lambat dan memakan waktu lama. Di masa lalu, dia dan Zhao Yun berada di lantai 18 neraka. Mereka dibantu oleh jiwa dan lautan, dan mereka memiliki kesempatan untuk menyingkat Yuan Shen. Tetapi Yak berbeda, tidak ada gunanya mendukung kekuatan jiwa, tetapi juga hanya dengan metode menanam jiwa, langkah demi langkah untuk mengkonsolidasikan nasib jiwa. Untungnya, dia punya banyak waktu di bulan Maret. Yang lebih penting, dia juga orang keuangan kecil saat ini. Dia benar-benar miskin ketika pertama kali datang ke dunia bawah. Dengan sumber daya keuangan yang cukup, semuanya mudah ditangani, dan uang dapat membuat hantu menggiling. Di pemerintahan Yin Chaodi, yang paling sedikit adalah hantu. Laoki, dunia bawah ini, adakah Kaisar? Yak tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya ketika dia melewati gunung hantu. Ya, Tuan dunia bawah. Ye Chen tertawa. Ini benar-benar mengejutkan, Yak itu menyeringai. Siapa yang akan mengira bahwa ada seorang kaisar yang hidup di dunia bawah? Itu adalah eksistensi tertinggi, dan itu tidak nyata untuk dipikirkan. Merupakan kehormatan besar untuk hidup di bawah pemerintahan kaisar. Sayangnya, Kaisar Agung ini ada di dunia bawah, bukan di surga. Bayangkan jika ada seorang kaisar di Wanying, ketika para penjajah menyerbu, mereka tidak akan harus bertarung dengan sengit, dan banyak jiwa akan dimakamkan. Dunia bawah jauh lebih menarik daripada yang kamu pikirkan. Ye Chen tersenyum, melangkah maju, dan meningkatkan kecepatan. Bahkan Kaisar, tidak ada yang mustahil. Yak mengambil napas dalam-dalam dan mengikuti langkah Ye Chen. Segera setelah itu, keduanya jatuh di bawah kendali mereka sendiri dan memasuki kota hantu bersama. Ye Chen baik-baik saja. Dia sudah lama di sini dan sudah lama terbiasa. Itu adalah Yak, yang berjalan jauh-jauh dan mendesah. Kecuali bintik hitam di dunia bawah, yang lain terlihat seperti Yang. Namun, di tengah jalan-jalan kota hantu yang sibuk, dia tidak bisa menahan diri untuk menggigil karena kota itu penuh hantu, dan punggungnya suram. Ye Chen tersenyum, memimpin Yak,
dan pergi ke toko untuk membeli eliksir, tanpa kecuali, mereka menambahkan kekuatan jiwa. Setelah berjalan mengitari lingkaran besar, kedua orang berbakat berjalan ke lorong pedang, menghabiskan 1.500 yuan batu, dan menyewa sebuah taman kecil. Taman kecil itu kecil, dengan radius hanya 100 kaki, pohon tua dan 2 rumah batu, tertutup kegelapan, seperti senja. Dunia bawah mengamuk di mana-mana, dan Xiao Yuan tidak terkecuali. Dengan kata lain, kemanapun Anda pergi, semuanya suram. Anda harus terlihat seperti Yin Chao Difu. Mengapa lentera merah tergantung di depan setiap kamar? Yak itu menggaruk kepalanya. Apakah ini kebiasaan di dunia bawah? Tuhan tahu. Ye Chen tersenyum dan melambaikan altar, tetapi melukis garis dan mengatur formasi magis. Lebih baik jika kita di bawah sinar matahari, Yak itu bergumam. Setelah aku mati, apakah kamu pernah ke Heng Yue Zong dari dacuku? Ye Chen bertanya sambil mengukir dialognya. Iya, itu kuburanmu, kata Yak itu tiba-tiba. Aku lebih suka tidak. Ye Chen tersenyum, suaranya serak, dan ada sentuhan perubahan di matanya yang dalam. Bagus kalau dipikir-pikir, Yak itu tersenyum. Kamu bisa melihat tuanku, Ye Chen berharap. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya, Yak itu menggelengkan kepalanya. Ketika dia mendengar bahwa kamu sudah mati, dia hampir meleleh dan disegel oleh Dewi Kunlun. Mendengar ini, tubuh Ye Chen bergetar begitu hebat sehingga bahkan garis-garisnya terukir, seperti jantung besi, dan itu menyakitkan. Dia bisa membayangkan betapa menyakitkannya Chu Xuan setelah kematiannya. Menunggu kehidupan masa lalu dan kehidupan ini, 300 tahun lagi, saya merindukan lagi dan lagi, lebih kejam daripada sekali. Jelas, tetapi dia ditipu oleh Tuhan, suatu hubungan, banyak luka, dia sudah menderita. Adapun dia disegel oleh Dong Huang Taixin, dia tidak terkejut. Ada hubungan antara Ruoxi dan Chu Xuan, yang sebagian besar berhubungan dengan Dong Xuan, bagaimana ia bisa membiarkannya mati sebelum hati Taixin jelas? Jika aku berkata, Dacu, jangan jaga gerbang surga. Sudah waktunya untuk memasukkan setan dan membiarkan orang-orang Hong Huang mencoba sesuatu yang baru. Ketika iblis menyerbu, tidak ada dari mereka yang bisa menyusut. Hari ini iblis itu diusir, dan semua berlari keluar untuk membuat masalah. Yak terus berbicara, tumbuh lebih dan lebih dendam. Mata Niu bersinar, dan kebenciannya terhadap klan yang dilanda banjir tidak kurang dari iblis. Suatu hari, kelaparan akan naik. Kata-kata Ye Chen datar, dan dia menggunakan ungkapan-ungkapan ini untuk menyembunyikan kemarahan batinnya. Jika kamu kembali, kamu akan dapat memimpin Wanyu dan membangun kembali kemuliaan. Yak itu tampak serius dan sangat percaya diri pada Ye Chen. Kamu bisa kembali dan bicara. Ye Chen tersenyum dan menutup kekuatan gaibnya. Duduklah di altar-altar, aku akan membantumu mengumpulkan para dewa. Ambil. Yak itu berdiri, melangkah ke altar, dan duduk bersila, seperti beku tua yang duduk bermeditasi. Harta karun itu hikmat. Ye Chen duduk, alisnya berkilau, dan nyala api Yuanshen mengamuk, yang menenggelamkan Yak dan membantunya untuk memperbaiki kotoran jiwa. Kemudian, itu adalah sinar roh primordial, yang ditanam ke dalam tubuh jiwa Yak, seperti benih, akan berakar dan bertunas, memadatkan roh primordial. Selanjutnya, itu adalah esensi dari kekuatan jiwa, menarik dari tubuh Ye Chen dan mengintegrasikan ke dalam tubuh jiwa Yak, yang juga dapat dianggap sebagai memperkuat jiwanya. Pada akhirnya, banyak suplemen eliksir untuk kekuatan jiwa juga dihancurkan. Setelah melakukan ini, Ye Chen menghela nafas dan kemudian berhenti. Di altar, Yak masih duduk bersila, dan kekuatan jiwanya secara bertahap meningkat. Di bawah pohon tua, Ye Chen meringkuk dan menatapnya dengan tenang. Antara Yin dan Yang, ia tampaknya bisa melihat langit berbintang, serta tokoh-tokoh yang akrab. Dia sangat ingin kembali dan merindukan kampung halamannya terlalu banyak. Tetapi dia tahu bahwa kembali saat ini tidak akan membantu. Bahkan Kaisar Selatan tingkat suci dikalahkan, dan kuasi bijaknya juga dikalahkan. Makhluk hidup pertama di surga dan bumi mengerikan. Dia perlu dipromosikan untuk berlatih, bahkan jika dia harus pergi, dia juga harus membawa Culing, dia tidak bisa meninggalkannya sendirian di dunia bawah. Akar penyebabnya masih kultivasi. Ketika dunia mencapai Santo, ia dipromosikan ke tahta, dan ia juga memenuhi syarat untuk melihat Culing. Tunggu aku. Ekspresi Ye Chen kabur, matanya kabur. Embusan angin datang, dan dia menutup matanya dan jatuh tertidur lelap. Taman kecil itu sunyi, kadang-kadang dengan suara merengek dan kadang-kadang manifestasi hantu yang parah, tetapi dilarang oleh Ye Chen Se dan ditolak di tempat. Ada sinar bulan redup memiringkan dan menaburkan di wajah Ye Chen. Jempol kecilnya bergerak sedikit, ekspresinya tenang, tetapi alisnya berkerut. Dalam ambiguitas, pikirannya ditarik ke dalam suasana hati. Dalam konsepsi artistik, ada langit berbintang yang luas, tanpa batas dan tanpa batas, dengan bintang-bintang yang bersinar terang dan cemerlang. Ini adalah surga dan dunia. Ye Chen menatap kuartet dengan sangat yakin, dan suasana hati ini adalah surga dan alam semesta.
Bermimpilah ke surga. Dia menggaruk kepalanya, ekspresinya aneh. Ketika dia terkejut, dia tiba-tiba melihat langit berbintang gemetar, dan suara guntur tiba-tiba dimulai. Di kejauhan, sosok berjalan di udara dan memiliki sosok yang hebat. Pria itu mengenakan baju besi emas, memegang tombak, dan rambut pirangnya mengambang, setiap helai diwarnai dengan kemuliaan. Matanya dalam dan tak terbatas, dan ia memiliki kemampuan untuk memahami surga dan surga. Ia berevolusi ke dalam, menggambar visi kehancuran. Tapi dia tampak sangat tua, dengan kerutan di wajahnya, dan janggut panjang, meskipun punggungnya tinggi dan lurus, ada bekas goresan. Dia terluka parah, berlumuran darah, dan terluka, dan setiap langkah yang diambilnya adalah jejak kaki berlumuran darah. Mata Ye Chen sedikit menyipit, menatap alis pria dengan pola dewa kuno, pola dewa suci eksklusif. Dengan kata lain, manusia itu adalah tubuh suci kuno. Selain itu, masih ekaristi kuno yang sunyi dari usia tua ke tua. Ye Chen yang lebih muda, aku sudah melihat leluhur. Ye Chen buru-buru memberi hormat, penuh kekaguman, meskipun tubuh suci tidak bisa melihatnya. Ketika dia selesai, ekaristi lama telah berhenti. Dia terlalu lelah, Su terlalu terluka, mungkin terlalu tua, duduk di langit berbintang, mengubur kepalanya, langsung tidur, seluruh tubuhnya berwarna emas, dan pingsan. Ye Chen lewat, berjongkok di sisi ekaristi lama. Melihat wajah lama ekaristi lama, dia tidak bisa tidak menjangkau, mencoba untuk menghapus perubahan dan jejak tahun untuknya. Ekaristi tua terlalu tua, Zhou Yuan akan berakhir, dan batasnya semakin dekat. Pada saat ini, dia bisa menjelaskan apa itu pahlawan. Berdiri berdampingan dengan kaisar, tetapi tidak bisa mengalahkan tahun-tahun seperti pedang, tubuh suci kuno yang penuh bekas luka penuh bekas jejak. Bayuan, Ru, juga hari ini. Tiba-tiba, seorang pelayan berbunyi melalui bintang-bintang, dingin dan agung. Ekaristi tua yang terkubur mendongak, didukung oleh euforbia, berdiri dengan kaku, dan menebarkan matanya, berkumpul lagi. Ru, siapa itu? Ekaristi tua pingsan. Ru, tidak ada hak untuk tahu. Langit berbintang tiba-tiba meledak, udara berwarna-warni tipis, dan seorang wanita berambut putih perlahan berjalan keluar. Wanita itu bertopeng dan dikelilingi oleh dongeng berwarna-warni. Memegang pedang peri berwarna-warni di tangannya, melolong. Pedang Yanxian. Mata Ye Chen tiba-tiba melesat, dan dia menatap pedang peri berwarna-warni di tangan wanita berambut putih. Dia bisa melihat bahwa itu adalah pedang Jixian, dan itu sama jelasnya bahwa itu adalah pedang Jixian, yang mengendalikan wanita berambut putih itu. Langit berbintang itu bergejolak, dan ekaristi tua bertarung dengan wanita berambut putih itu. Pertempuran berubah-ubah, dan bintang-bintang meledak. Setiap kali mereka bertabrakan, ada visi kehancuran. Ekaristi lama jatuh ke angin dan tidak bisa menghentikan serangan Wu Xianjian. Ekaristi sembuh berulang-ulang, tetapi meledak lagi dan lagi. Bukan karena dia kalah dari wanita berambut putih dan Ji Xianjian, hanya karena dia sudah tua dan terluka parah, jauh dari puncak. Dia dikalahkan, dan darahnya suram di langit berbintang, jejak darah suci kuno, dan itu menyilaukan di langit berbintang yang luas. Di taman kecil, Ye Chen pergi, tapi dahinya biru, matanya merah, darahnya sudah habis, dan dia ingin berdarah. Nenek moyang ekaristi lainnya dibunuh oleh Wu Xianjian. Seperti pertempuran tahun ini, dia terbunuh dalam kondisi lemah. Tidak bisa membantu, Ye Chen melihat ke bawah, melihat ke dalam tubuhnya. Melihat tulang suci yang suci, tidak sulit baginya untuk menebak bahwa tulang suci itu biadab, yang merupakan suasana hati yang membawanya ke dalam. Tapi dia tidak tahu, mengapa Sung Xianjian tidak bisa bertahan dengan tubuh kuno dan suci. Yang pertama adalah Bayuan, dan yang kedua adalah Chen San. Ini yang dia tahu, Tuhan tahu berapa banyak tubuh suci yang dihancurkan para dewa selama bertahun-tahun. Dua leluhur, musuhmu, junior akan membayarmu. Kata-kata Ye Chen keras kepala, matanya sekuat sebelumnya, dan suatu hari, dia akan menghancurkan pedang para dewa. Chapter 1714. Di taman kecil, angin mendung bertiup, dan dingin dan bergetar. Itu senjata pembunuh Ye Chen, sepasang pedang Sungxian. Sudah ada dua benda suci kuno terlantar. Mereka mati karenanya, dan darah mereka kosong. Seharusnya 3 patung, dan dia juga dihancurkan oleh Jianxian Sword. Namun, untuk ini, dia harus berterima kasih kepada si Xianjian. Awalnya, dia tidak punya umur panjang, paling lama 3 tahun. Serangan menyelinap Sun Xianjian mengirimnya ke jalan buntu di muka, dan justru inilah yang ia datang ke neraka dengan sia-sia. Oleh karena itu, ia memiliki kemungkinan kebangkitan. Begitu ia kembali ke surga dan naik ke atas, ia pasti akan mencari Xianjian untuk dilikuidasi. Seng Sheng menekan pembunuhan itu, dia bangkit dan datang ke altar. Meskipun Yak belum bangun, tetapi jiwanya sangat tebal, hanya masalah waktu untuk mengumpulkan para dewa. Ye Chen menghancurkan ramuan itu lagi, mengayunkan kekuatan spiritual, dan bergabung ke dalam tubuh jiwa Yak. Yuan Shen yang ia tanam mulai berakar. Dia melakukannya beberapa hari berikutnya, mengulanginya setiap hari.
Tanpa memukul kekuatan jiwa, dia menghancurkannya dengan eliksir, dan kekuatan jiwanya sendiri tidak ragu-ragu, dan dia mencuci yak setiap hari. Laoki, ini akan menyakitimu sama sekali, dan aku tidak akan menggerakkan Yuan Shenmu. Yak memejamkan matanya dan meneruskan suara itu benar-benar tak tertahankan. Aku sangat baik. Ye Chen tersenyum nyaman, tetapi wajahnya sedikit pucat, dan darahnya juga cukup lemah dan sedikit lemah. Hanya setelah dicuci dia duduk di bawah pohon. Yak penuh konsentrasi, ia tidak pernah menganggur, menutup matanya dengan lutut bersilang, menyadari misteri tulang suci, dan asal-usul tubuh suci juga terjalin. Tubuh suci Baiyuan, dia benar-benar belum mendengar, Su terlalu tua, terlalu banyak mitos abadi telah hilang, dan legenda telah hancur. Kamu sakit, mengapa mengikuti saya sepanjang waktu? Di luar taman, sebuah suara terdengar, dan ketika kata-kata itu jatuh, Zhao Yun masuk. Suster menyukaimu, jika kamu tidak keberatan, malam ini. Zhao Yun diikuti oleh seorang wanita berbaju putih. Wanita itu begitu cantik sehingga ia mengenakan pakaian putih dan tidak memprovokasi debu duniawi. Ia dikelilingi oleh dewa-dewa cantik, seperti peri. Patut disebutkan bahwa matanya yang cantik sangat jernih dan bersih tanpa jejak kotoran, kadang-kadang bersinar dengan cahaya peri. Dia tidak sederhana, dia adalah jenderal dunia bawah Raja Chujiang. Dunia bawah memanggilnya Qin Mengyao, dan dia dikenal karena kecantikannya. Baiklah, Zhao Yunfang berjalan masuk, dan dia menghela nafas dengan lembut, dan melihat altar dan yak di atas altar. Jiwa mengembunkan Yuan Shen. Qin Mengyao berkedip dengan mata besar dan berkata dengan mulutnya, tapi Yusou secara sadar memegang Zhao Yun. Apakah ini membutuhkan banyak kekuatan jiwa? Zhao Yun juga secara sadar mendorong tangan Qin Mengyao, sama seperti yang lain. Aku berkata, lari untuk menunjukkan kasih sayang. Ye Chen datang, melirik Zhao Yun, dan mengarahkan pandangannya pada Qin Mengyao, dan matanya pecah, tingkat bijak, Jenderal Ming. Aku tidak akrab dengannya. Zhao Yun pindah ke samping. Apa yang asing? Kami pergi tidur. Qin Mengyao mempostingnya, sangat terbuka, dan memegang lengan Zhao Yun lagi. Katakan secara membuta, kapan aku pergi tidur denganmu? Aku tidak tahu. Kalau begitu aku tidak peduli, kamu harus menikah denganku, kita sangat baik. Tidak seorang pun di ruangan itu, kalian berdua, mungkin diizinkan untuk mengobrol di ruangan itu. Ye Chen berkata dengan ekspresi ekspresif yang dalam. Samong, bagaimana menurutmu? Qin Mengyao menatap Zhao Yun dengan mata besar berkedip, matanya bergelombang dan berair. Jujur, aku suka Naihe Bridge God. Tidak, lalu bibiku, dia milik kakakku. Begitu kata-kata Qin Mengyao jatuh, Ye Chen menuangkan anggur ke mulutnya dan menyemprotkan wajah Zhao Zhao. Wajah Zhao Yun menjadi hitam, kamu sengaja. Bidik dengan sangat akurat. Ye Chen mengabaikan Zhao Yun secara langsung, dan menatap Qin Mengyao, dewa jembatan Naihe yang baru diangkat, adalah bibimu. Ekspresinya cukup cemerlang, ujung-ujung mulutnya berkedut keras. Jembatan macam apa ini? Chu Ling menikah. Menikah dengan seorang istri. Zhao Yun menyeka minuman di wajahnya, dan ekspresinya agak aneh, dia diejek, dan dia juga mengeluarkan salamander besar. Dia masih ingat bahwa Ye Chen mengatakan bahwa Naihe Qiao adalah istrinya. Menantu siapa ini? Kenapa? Itu tidak terduga. Qin Mengyao berkata dengan terkejut. Jadi apa kakak laki-lakimu? Ye Chen bertanya ragu-ragu. Di bawah tahta sungai Chujiang. Fei Long Mingjiang, tidak terlalu kuat. Qin Mengyao tersenyum, ekspresinya, disebut bangga. Naihe Bridge God dan adikmu Fei Longming akan menikah. Mata Ye Chen tidak menyipit, dan seluruh tubuhnya menjadi tegang. Itu tidak benar, cepat atau lambat. Qin Mengyao batuk. Belum menikah, siapa namamu? Ye Chen menghela nafas lega, berkeringat, dan hampir kencing. Jika Chu Ling menikahi seseorang, maka itu akan menjadi omong kosong, dan itu akan menjadi drama. Kembalilah dan beritahu saudaramu bahwa dewa jembatan itu milikku. Ye Chen melambaikan tangannya dan menyeruput minuman lagi. Hanya bercanda, berani menelepon Dasao tanpa menikah, itu menantu saya, jangan terlalu dipikirkan, Fei Longming akan sangat menggantung. Mengingat menakut-nakuti Qin Mengyao yang baru saja memberinya, dia harus mengambil istirahat dari saudara lelakinya untuk menghindarkannya dari pikiran sesegera mungkin. Kakakmu gila. Qin Mengyao memandang ke arah Zhao Yun. Dia tidak normal. Zhao Yun mengangkat bahu. Ye Chen menenangkan hatinya, dan berlari ke altar lagi, mengayunkan kekuatan jiwa, membagi kekuatan Yuan Shen, dan menanamkan jiwa untuk Yak. Barang-barangnya sangat kuat. Yak memberikan suara kepada Ye Chen. Adapun barang-barang di mulutnya, tidak perlu dikatakan Zhao Yun. Ada orang di luar, ada gunung di luar gunung. Ye Chen tertawa. Dia bahkan tidak yakin untuk mengalahkan Zhao Yun, dan dia tahu dengan pantatnya bahwa dia benar-benar galak dan ada rekan yang tak terkalahkan. Memalingkan muka, kamu sebenarnya adalah tubuh kuno yang sunyi. Qin Mengyao berkumpul dan menatap Ye Chen dengan ekspresi terkejut. Ye Chen mengangkat alisnya dan sangat terkejut, Nizi kecil ini tidak mudah. Tidak ada hakim yang sebelumnya mengenalinya. Tidak bisa membantu,
dia juga melirik asal Qin Mengyao. Garis keturunannya cukup aneh, asalnya seperti bunga lotus yang berkembang, indah dan suci, dengan kekuatan misterius yang tersembunyi. Dia belum melihat darah semacam ini, tetapi dia bisa mengenali bahwa dia adalah tubuh suci kuno, dan Qin Mengyao ini jelas tidak sederhana. Dibandingkan dengan surga, dunia bawah ini juga merupakan tempat di mana bakat muncul dalam jumlah besar. Kaisar, untuk saat ini, mengatakan garis keturunan. Dia tidak melihat terlalu banyak. Seperti jenderal hantu musim semi, garis keturunan asal sangat megah. Jujur, hubungan apa yang kamu miliki dengan Kaisar? Mata indah Qin Mengyao berkedip dan dia menyodok Ye Chen dengan jari-jarinya. Kaisar, Hades, Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu bukan Kaisar, tetapi Kaisar juga takut kehilangan 3 poin. Qin Mengyao tertawa. Dia juga seorang ekaristi kuno, dan dia juga seorang ekaristi sejati. Hei, ada tubuh besar di dunia bawah. Ye Chen kaget. Semua orang di dunia bawah tahu. Qin Mengyao merentangkan tangannya. Da Cheng Chengdi, pundak bersama Kaisar, dan alam baka mengabadikan Kaisarnya. Ye Chen berkedut lagi, dan dia benar-benar tidak mengetahuinya. Seorang kaisar yang hebat dan tubuh yang disucikan, jajaran dunia bawahnya agak menakutkan, yang setara dengan 2 yang tertinggi. Dia merasa sedikit tidak adil. Melihat dunia bawah, dan kemudian melihat langit dan dunia, ini hanya menghancurkan. Pada saat ini, ia sangat mengimbau agar Kaisar Ming atau Kaisar harus membaginya untuk menjaga langit dan bumi. Dengan cara ini, gerombolan Hong Huang tidak lagi berani, dan mereka tidak berani sombong, serta alam setan surga, berapa banyak mereka datang, berapa banyak mereka menangis. Jie, hancurkan dunia yang mati. Ye Chen menghela nafas. Dia datang dari surga, dan tidak pergi ke reinkarnasi. Saya tidak tahu berapa lama dia berada di dunia bawah. Qin Mengyao melanjutkan, saya sangat terkejut bahwa dia adalah jiwa pada waktu itu, dan dia juga membangun tubuh suci yang besar. Biarkan orang-orang terkejut. Begitu kata ini keluar, Ye Chen terkejut lagi, menatap Qin Mengyao tanpa menyipitkan mata, apakah kamu yakin dia datang dari surga? Hanya ajukan pertanyaan kekanak-kanakan, dan seluruh dunia bawah sadar. Katakan, teruslah bicara. Ye Chen sedikit terkejut dengan kegembiraan, para selebriti surga, betapa eksistensinya. Mendengarkan ayah, Kaisar tampaknya telah berperang melawan Kaisar di surga, dan dia memilih 5 dari mereka, itu 5. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.